kenapa bisa hancur sesat? Kenapa Saifuddin Ustadz bisa murtad? Dia mengikuti jalan sesat, masuk pesantren Az-Zaitun mengajar di sana. Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan itu sesat. Allah biarkan dia sesat. Karena dia murtad itu setelah dia Az-Zaitun tahun 2006 dia murtad. Akhirnya setelah murtad dia berbalik menghujat Al-Quran berdasarkan otaknya, bukan berdasarkan kebenaran Al-Quran. Nah, satu, kenapa hancur? Karena meninggalkan Rasul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang mendung ini. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke majelis ta'lim ini kita lebih dekat kepada Allah, memelihara keluarga kita dari kehancuran akidah dan aliran sesat. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi. Laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan 2 orang, dua-duanya sarjana. Ya. Yang kedua, tolong ibu mulailah hari ini, malam ini, dekati anak, rangkul anak. Jangan percaya sepenuhnya anak keluar pada hari Ahad apakah mengatasnamakan futsal, atasnamakan eskul, atau mengatasnamakan acara di kampus. Karena kejadian ternyata jamaah saya anaknya di salah satu tempat di Jakarta ini sudah berbulan-bulan murtad. Seorang wanita, dia jujur mengatakan, "Ma, saya sudah Kristen." Saya kejar data sama ibunya langsung. Apa yang ibu amati beberapa bulan terakhir, itu dia Ustadz kan. Sekian bulan belakangan ini setiap Ahad, bukan minggu ya Bu, setiap Ahad dia selalu berangkat pagi. Jadi saya sinyalir dia itu ke gereja, tapi tidak terpantau orang tua. Kalau perlu memalsukan KTP. Yang kedua, kenapa semudah itu anak-anak muslim murtad yang berpendidikan dari kalangan orang kaya, orang educated? Jawabnya sederhana, pondasi agama lemah. Dia beragama tapi tidak memahami agama yang yakini. Yang kedua, dia mungkin dari sekolah Islam yang terkenal tapi doktrin akidahnya masih lemah. Yang ketiga, dia terlalu akrab bersahabat dengan orang tertentu. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengantisipasi itu? Kenapa semudah itu orang masuk aliran sesat, dia murtad? Buka, kita lihat satu. Satu, mana spidolnya Bu Sri? Spidol Bu Sri. Ya, Ibu, kita lihat dulu. Kenapa semudah itu anak-anak murtad dan aliran sesat padahal dia berpendidikan? Jawabnya sederhana. Dia beragama tapi tidak memahami agama. Dia membaca Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Dia sholat tapi belum mendirikan sholat. Dia saum tapi tidak peduli. Ada orang sedekah tapi masih serakah. Yang ketiga, dia mengajar agama kepada ustadz yang salah. Dalam tanda kutip, ustadznya memang sesat. Dipanggil juga ustadz,
Karena ada juga oknum ustadz yang sesat, bicara pakai otak bukan pakai Quran. Ini yang sangat berbahaya. Kita bongkar kenapa sampai terjadi. Satu, ya Bu, nanti kita jelaskan. Surat 25 ayat 27 sampai 30. Yang kedua, surat 22 ayat 3 dan 4. Surat 204. Surat 31 ayat 6. Kemudian surat 20 ayat 14 sampai 16. Surat 57 ayat 1 sampai 4. Surat 21 ayat 25. Surat 23 ayat 32. Surat 10 ayat 19. Surat 213. Dari pendekatan Injil, Yohanes pasal 11 ayat 7. Kedua, Matius pasal 15 ayat 24. Matius pasal 4 ayat 2. Taurat, ini Taurat. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 20. Jadi kalau mereka sampaikan Injil, kita patahkan dengan Injil. Kemudian nanti surat 5 ayat 75, ayat 72, ayat 73. Jadi Bu, tolong sampaikan nanti di rumah, jangan tunda, sampaikan ayat yang sampaikan ini kepada anak. Harus dari sekarang. Nanti anak ibu, makanya sering saya marah, ibu jangan marah ya. Tolong ibu S1 jangan keluar negeri, anak belum stabil. Saya ulangi ya Bu, tolong kalau bisa anak S2 baru keluar negeri. Pondasi agama sudah kuat, tauhid sudah lurus, syariah sudah paham, akhlak sudah bagus, baru S2 ke luar negeri. Karena S1 itu umur 18 tahun. Masuk ke Melbourne, di sana digoyang, berzina setiap malam. Kawan saya di Fed seperti itu Bu. S1 di Fed, pulang dari sana setiap malam Ahad berzina. Yang satu lagi pulang dari Inggris, murtad. Saya dari dulu saya bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri. S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus, qualified kok. S2 baru mau ke Melbourne dengan catatan pondasi agama. Alasan ibu sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal tidak jaminan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama 2 orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya. Saya nggak mau sebut nama sekolah karena ini nanti masuk YouTube jadi ribut polemik. Tapi dari SD, SMP, SMA Islam terkenal di Jakarta ini. Akibat apa Bu? Di sekolah doktrinnya tidak doktrin akidah, selalu bangga menghafal Quran tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat tapi belum mengenal Allah, ke masjid tapi belum mencintai masjid, berjilbab tapi hati belum ditutup. Yang ditutup fisiknya, hatinya masih jahat karena tauhid belum benar. Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu 23 tahun, 13 tahun Rasul mendoktrin tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini doktrin yang saya sampaikan ini supaya ibu paham ya. Anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesat dan pemurtadan. Sampai tadi malam Bu, istri saya membujuk saya, sudahlah nggak usah dipikirin nanti sakit kepala. Karena laporan masuk terus. Betul Bu, sampai nggak bisa tidur. Iya, sekarang kita buka satu. Kenapa anak-anak muslim itu rusak? Satu, kenapa Bu? Surat 5, surat 25 ayat 27 sampai 31. Kenapa? Kita bongkar satu-satu. Ini penjelasan dari Allah karena kebodohan kita selama ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, silakan Bu. Siapa yang mau baca? Surat 25 Al-Furqan 27 sampai 29. Ya, silakan Bu.
Nah, pakai ini. Cek. Ayat 27. Ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Nah, kenapa bisa hancur sesat? Kenapa Saifuddin Ustadz bisa murtad? Dia mengikuti jalan sesat, masuk pesantren Az-Zaitun mengajar di sana. Majelis Ulama Indonesia sudah memutuskan itu sesat. Allah biarkan dia sesat. Karena dia murtad itu setelah dia Az-Zaitun tahun 2006 dia murtad. Akhirnya setelah murtad dia berbalik menghujat Al-Quran berdasarkan otaknya, bukan berdasarkan kebenaran Al-Quran. Nah, satu, kenapa hancur? Karena meninggalkan Rasul. Meninggalkan Rasul, sunnah ditinggalkan. Disuruh baca Quran malah baca komik, disuruh ke masjid malah ke kafe. Sekarang mal-mal semua bertema kafe. Berjam-jam anak kita dibius di kafe, duduk berjam-jam. Betul kan? Lihat, hampir semua sekarang restoran-resto, mal-mal bertema kafe. Mereka tahu membaca, senang kongko-kongko di sana. Keluarlah coffee white segala macam. Akhirnya kena sianida. Makanya ibu saya tegur, kalau nggak penting jangan biasakan bawa anak ke mall. Karena pasar itu masjidnya setan. Waktu pacaran di masjidnya setan, punya anak dibawa ke masjid setan, sudah dewasa remaja ke masjid setan, sudah stroke ke masjid setan. Kapan ke masjid Allah? Umur saya udah di atas 50 bu, anak saya 3 laki-laki, 3-tiganya anak saya tidak ada mengenal mall. Liburan saya bawa ke masjid, liburan saya bawa ngaji, sampai hari ini anak saya nggak ada yang kenal mall. Karena ayah saya dulu di Medan tidak berkenal mall sama kan. Coba kenapa bukan ke masjid? Kenapa bukan ke Quran? Makanya anak saya bilang tidak boleh belajar bahasa asing kalau bahasa Arab belum dapat. Jadi saya bilang silakan belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, tapi harus ada bahasa Arab di dalam. Ini kita salah orang tua bu, bangga anaknya pasti bahasa Inggris tapi nggak ngerti baca Fatihah. Bangga anaknya kumon 9 tapi maaf tidak bisa sholat jenazah. Kesalahan sama ibu-ibu di sini. Jangan tersinggung ya bu. Ibu bangga kalau anak ibu bisa bahasa Inggris, tapi nggak bisa pasti pakai membaca Al-Quran. Mau jadi apa kita? Oh di brainwash, di kafe, di mall, dikasih selebaran. Lihat ibu selebaran seperti ini, dilempar di mana-mana, diletakkan dekat-dekat masjid, dikasih ke remaja masjid. Jangan aku tertipu Tuhan. Artinya Islam itu bukan agama yang benar katanya, padahal Islam agama yang hak. Mereka menuduh Islam itu bukan agama yang benar. Di sini bu, dihujat habis-habisan. Di sini Islam dihujat sama beliau. Kesalahan sama siapa? Sama kita. Kecuali saya. Tanya ibu anak saya bu. Tanya aja, telepon diam-diam. Ada nggak pernah dibawa ayah? Saya dipanggil ayah sama anak saya. Jalan-jalan ke mall hari Minggu, hari Ahad, malam Ahad. No, sampai hari ini. 3-3 nggak mengenal mall anak saya. Karena orang tua saya pendidik. Jadi orang tua saya memperkenalkan kami itu kalau nggak masjid, toko buku. Ini enggak. Kalau nggak ke mall sekali seminggu, rasanya dunia ini mau kiamat. Hari Minggu itu hari keluarga, jalan-jalan ke mall, makan di sana. Saya hidup sampai sekarang nggak makan di mall. Hidup sampai sekarang. Cuma yang saya kesalkan, maaf jangan tersinggung ya bu. Begitu anak kasus baru kejar ustaz. Tapi nasihat ustaz nggak mau dengar, bukan di sini, di tempat lain. Sakit itu di sini. Yang kedua, terus. Salah memilih teman bunda. Lihat Nania, terlalu dekat dengan orang kafir, murtad kan habis sholat tahajud. Pemenang Indonesian Idol. Habis sholat tahajud murtad. Ada artis 2 kali umrah murtad. Mau bilang apa coba? Salah memilih teman. Kenali teman anak ibu. Siapa teman akrabnya? Kondisi anak depresi,
anak stres didekati mereka, yang anak SMA didekati anak SMA, yang kuliah didekati mahasiswa, yang sarjana dekati sarjana. Dibakun, udahlah semua agama sama kok, semua masuk surga, ikut agama kami saja, nyanyi doang surga. Anda kan repot, sholat 5 kali, maghrib kelelahan, isya kecapean, subuh kesiangan. Kalau haji berapa? 125 juta loh. Kami nggak perlu pakai jilbab, aurat boleh dibuka, yang penting surga. Anda kan harus bertutup aurat, berat. Nanti ada penyakit kulit berbahaya, cancer segala macam. Sekarang bermain loh bahasa itu. Mereka tidak pernah memojokkan Islam, tapi mereka mengatakan semua agama sama. Saya balik logikanya, kalau semua agama sama, kenapa Anda aja anak kami masuk agama Anda? Biarkan aja Islam berislam. Kenapa harus ikut agama Anda? Ini jelas dikritisi Allah. Salah memilih teman di padang mahsyar baru tahu. Begitu murtad neraka jahanam baru tahu. Ternyata salah teman waktu di dunia. Maaf ya Bu jujur, saya ini buata asli SD SMP SMA di Sumatera Utara. Tidak pernah teman akrab saya non muslim. Teman boleh, sahabat jangan. Doktrin dengan anak ibu, semua agama boleh jadi teman. Boleh teman bisnis, teman jalan, teman gotong royong, tapi sahabat terdekat harus orang beriman. Kedekatan membuat kita simpati. Kedekatan kita bisa dipengaruhi. Kedekatan kita diintervensi. Yang diintervensi apa Bu? Ini kalau bahasa Medannya di brainwash, cuci otak, usul fikri, dihancurkan pola pikir kita. Udahlah nggak usah lah, Islam sama kok. Udahlah nggak ini, kata mereka. Anak-anak muslim yang imannya lemah masuk. Tolong ya Bunda ya. Terus ayat itu, waktu sangat singkat ini ya. Terus. Dia telah memisahkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat. Coba lihat Bu, di padang mahsyar baru menyesal. Satu, kenapa aku meninggalkan Rasul. Kedua, memilih teman yang salah. Yang ketiga, patuh sama setan. Setan itu musuh yang nyata, tidak kelihatan tapi biadab, lembut tapi jahat. Maaf, posisi kita lemah Bu. Kita nggak bisa melihat setan, setan melihat kita. Kita nggak bisa memantau setan, setan bisa memantau kita. Kita tidak bisa mengatur setan, setan bisa mengatur kita. Kalau tidak beriman. Makanya anak saya Bu, SD, TK, SD, SMP semua sekolah Islam. Tapi saya tidak puas dengan itu. Di rumah masih saya brainwash. Termasuk memilih istri. Anak saya kan masih kecil-kecil. Mau masuk SMA, SD kelas 4, ini mau masuk kelas 2 SD. Bayangkan kelas 1 SD saja pun saya sudah brainwash. Nak, namanya Umar. Memilih istri itu harus orang beriman ya nak. Yang kedua cantik, yang ketiga kaya, yang keempat berpendidikan. Iya, jadi apa ya besok kalau punya mantu sudah jelek gak berpendidikan? Tidak beriman lagi. Iya, saya dari sekarang Bu. Iya ayah, insya Allah cari istri kamu cantik nak, beriman, kaya, soleh. Ayah punya mantu 3 semua beriman, ya nak. Jangan cari wanita-wanita yang katruk. Iya, ibu mungkin tertawa mendengarin. Saya nggak main-main Bu. Sejak kelas 1 SD saya doktrin. Makanya sesama ibu kalau bisa besanan. Punya data betul, ibu mentertawakan saya punya database. Ibu sarjana anak UI ya. Sekarang kerja di mana? Di perusahaan ini. Oh anak saya Bu, sekarang tingkat 3 di ekonomi UI. Bisa nggak kita taruh Bu? Oh, udah selesai kuliah kita nikahkan. Karena calon suami sudah bekerja, nggak perlu pikir bekerja. Istri saya dari teknik kimia Bu, saya suruh berhenti bekerja. Hidup sampai sekarang. Uang itu relatif, banyak habis sedikit cukup. Mendingan banyak dan cukup, betul? Sekarang yang jadi masalah adalah orang menjadikan uang sebagai target hidup, bukan menjadikan uang sebagai sarana hidup. Berisiko. Saya ulangi ya Bunda ya, jangan jadikan uang sebagai target hidup, tapi jadikan uang sebagai sarana hidup. Dapat kita bersyukur, tidak dapat kita bersabar. Tapi kalau sebagai target hidup, dapat kita akan sombong, miskin kita minder. Karena apa? Iman tidak ada. Jadi orang-orang beriman itu kaya dia tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak pernah bangga, gagal tidak kecewa. Itulah orang beriman, karena dia mengendalikan hidup tidak pakai otak, tapi pakai iman. Kenapa orang stres di dunia ini? Karena terjadi hidupnya dunia dan uang.
bukan sorga. Kalau terjadi hidup kita sorga, Bu, kita nggak pernah stres. Dihina kita tidak marah, dipuji kita tidak bangga. Banyak uang kita tidak hura-hura, miskin kita tidak pernah putus asa. Makan daging dengan makan tempe, besok pagi keluar kok dua-duanya. Memangnya bertahan kalau daging 16 hari? Enggak, besok pagi jam 6.30 udah keluar. Ibu mau mobil Alphard atau Avanza, macet sama-sama berhenti. Makanya saya nggak mau beli Alphard. Yang kedua, uangnya dari mana? Kan dapat masalah lagi gitu. Subhanallah. Hati-hati, Bu. Aduhai, kenapa aku memilih si Fulan jadi kawan? Dia menjauhkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran diturunkan. Bu, maaf ya, Bu. Saya sebenarnya mau nangis kalau bicara tentang generasi muda Islam ke depan ini, demi Allah, Bu. Kalau sampai setiap hari pemurtadan, lama-lama habis loh, Bu, kita ini. Target mereka 2035, Islam dan agama mereka 50-50. Subhanallah. Oh, anak saya tidak murtad, tapi sekuler. Sekarang pertumbuhan orang sekuler yang lebih gila lagi, Bu, ateis. Saya tidak percaya sama Allah. Alasannya apa? Kenapa ada Pak orang miskin orang kaya? Saya bilang, kalau semua orang kaya, supir saya siapa? Pembantu kita siapa? Ajudan kita siapa? Karena ekonominya di bawah kita lah dia mau. Karena dia butuh gaji, saya butuh kemampuan dia, butuh tenaga dia, butuh supir. Atau miskin semua, yang bangun masjid siapa? Betul kan? Ada orang lagi yang ngeyel, Pak, kenapa sih kita batal wudhu yang dicuci wajah bukan pantat? Saya bilang, kalau kamu sakit mata yang disuntik pantat atau mata? Kan pantat, saya bilang. Betul ya, Bu? Kalau bahasa Medan apa? Blow on. Mati garancaan kece orang. Subhanallah.